Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, nama jembatan Shirotol Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung antara surga dan neraka. Kita tentu sulit membayangkan bagaimana perwujudan jembatan tersebut, sebab para ulama menyebutkan bahwa titihannya sekecil rambut yang dibelah menjadi 7. Jika sang penghubung surga dan neraka sekecil itu, bagaimana kita bisa melewatinya? Tak akan bisa dibayangkan dengan akal sehat kita. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ada yang bisa melewatinya. Terlepas dari cara bagaimana melewatinya, sebaiknya kita simak terlebih dahulu beberapa fakta tentang jembatan Shirotol Mustaqim. Jembatan Shirotol Mustaqim merupakan jembatan yang lurus. Nama jembatan Shirotol Mustaqim berasal dari bahasa Arab. Shirotol Mustaqim, nama tersebut juga banyak terkandung di Al-Quran. Bahkan hampir setiap waktu diucapkan umat muslim saat membaca surat Al-Fatihah pada kalimat Ihdinas Shirotol Mustaqim. Jika diterjemahkan berarti, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Secara harfiah, Shirotol Mustaqim memiliki makna jalan yang lurus, atau bisa diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim pun meyakini jika jembatan tersebut terbentang di atas neraka, di mana ujung dari jembatan tersebut merupakan surga. Tajamnya melampaui pedang, melewati jembatan Shirotol Mustaqim merupakan salah satu peristiwa yang pasti dialami oleh seluruh manusia. Bukan hanya dari golongan orang biasa, bahkan para nabi juga akan melewatinya. Titihan tersebut digambarkan dengan sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih tipis dari rambut. Namun tajamnya melampaui pedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa Shirotol Mustaqim itu lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Sahih Muslim nomor 117. Sangat sulit dibayangkan berapa mengerikannya saat memijahkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71-72. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan yang mengerikan tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Al-Quran Surat Maryam ayat 71-72. Diriwayatkan dari kalangan sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Kabin Akbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut melewati Shirotol Mustaqim. Licin dan juga berduri, selain tajam, jembatan Shirotol Mustaqim juga sangat licin. Di atasnya juga banyak terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Jembatan tersebut merupakan sebuah pohon yang memiliki duri yang tajam. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang pertama yang akan melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Tentu saja, sebagai manusia suci akan sangat mudah bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya. Namun, bagaimana dengan manusia seperti kita?
Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia berdasarkan dengan imannya. Meski jembatan itu sangat tipis, tajam, dan berduri, Allah tetap memberikan kemampuan pada siapapun manusia yang Dia kehendaki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan jembatan jahanam akulah orang yang pertama melewatinya. Doa para rasul saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada jembatan itu terdapat pengait. Pengait seperti duri pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sadan tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ia mencangkok manusia, sesuai dengan amalan mereka, hadis riwayat Al-Bukhari. Gambaran saat menyeberang, selain digambarkan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut penuturan ulama. Jembatan Sirotol Mustaqim juga bergerak ke kanan dan ke kiri. Hal itu membuat para penyeberangnya merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Tiap kali kaki yang berpijak pada titihan tersebut akan sangat mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat betapa tajamnya jembatan Sirotol Mustaqim, sebelum jatuh, bisa saja tubuh manusia yang melewatinya terpotong terlebih dahulu oleh jembatan yang ia lalui. Namun, masing-masing manusia punya cara sendiri saat menyeberanginya. Digambarkan, ada manusia menyeberang dengan begitu cepat, seperti kedipan mata, ada pula yang merangkak namun selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang mukmin berada di atas jembatan Sirotol Mustaqim ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka, ada yang selamat setelah terlatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Membedakan antara orang yang beriman dan orang yang munafik seperti dijelaskan sebelumnya, orang yang menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim memiliki cara yang beragam, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda, ada yang terlatih-tatih. Namun, pada akhirnya selamat, ada pula yang tercabik-cabik hingga pada akhirnya terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat peristiwa tersebut terjadi, para nabi dan malaikat juga sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dibentangkan jembatan Sirotol Mustaqim di atas permukaan neraka jahanam, maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama kali melewatinya dan tiada yang berbicara pada saat itu, kecuali para rasul, dan doa para rasul pada saat itu. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di antara mereka, ada yang tertinggal sebab amalnya, dan di antara mereka, ada yang dibalasi sampai ia selamat. Hadis riwayat Muslim. Karena doa tersebut, Allah pun memberi cahaya bagi mereka yang beriman. Cahaya yang membedakan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Dengan bantuan doa para nabi dan malaikat, orang-orang yang bertakwa akan diberi kemampuan untuk melewati jembatan Sirotol Mustaqim dengan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu, engkau melihat orang-orang mukmin cahaya mereka menerangi di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas, bahwa ketika melewati jembatan Sirotol Mustaqim setiap mukmin akan diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya, dan di antara mereka ada yang tergelincir namun kemudian ia selamat. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Sahabat penyejuk hati yang dimuliakan oleh Allah,
Ada beberapa fakta tentang jembatan Shirotol Mustaqim. Ini mungkin membuat beberapa di antara kita masih kesulitan membayangkan bagaimana wujud jembatan yang menghubungkan antara surga dan neraka tersebut. Sebagai manusia biasa, kita memang tidak akan bisa menjangkau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau sedikit pun, namun alangkah baiknya, mulai dari sekarang, kita hendaklah memperbaiki kualitas iman dan takwa kita, agar selamat saat melintasi jembatan Shirotol Mustaqim. Imam Qurtubi rahimahumullah menambahkan, bayangkan wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas jembatan Shirotol Mustaqim dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam, panas yang menyala-nyala, engkau saat itu sesekali berjalan, dan sesekali merangkak. Kitab At-Tazkirah nomor 381. Wallahualam. Dan itulah sahabat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.